Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita bab 37 ya, dengan judul bab qala al-muallifu rahimahullahu taala babu man atau al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallahu au tahlili ma harramallahu faqad ittakhadhahum arbaban. Bab siapa yang mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh dia telah menjadikan ulama dan umara tersebut sebagai Rabb, sebagai Tuhan selain Allah. Ya, Masya Allah. Arbab, lihat, syuraka ma'allahi fit tasyri'. Ya, disebut arbab di sini kata Syekh Fauzan di bawah keterangannya adalah sekutu bagi Allah dalam masalah pembuatan aturan, pembuatan syariat. Kenapa kemudian bab ini diangkat dalam kitab Tauhid? Kita baca munasabatu dzikri hadzal bab fi kitab Tauhid. Lamma kanati ta'atu min anwa'il ibadah. Ketika ketaatan itu termasuk jenis dari ibadah. Paham ya? Jadi ketaatan itu merupakan jenis dari ibadah. Bahkan inti ibadah itu adalah ketundukan dan ketaatan, ya kan? Maka nabbahal musannifu rahimahullah bihadzal bab ala wujubi ikhtisasil khaliqi tabaraka wa ta'ala biha. Maka di sini penulis rahimahullah taala mengingatkan dengan bab ini akan wajibnya, kasih garis bawah, ikhtisasul khaliq, mengkhususkan sang pencipta Allah tabaraka wa taala biha, dengan yang namanya ketaatan secara sempurna. Jadi bab ini itu intinya kita itu diingatkan agar ketaatan kita, sendiko dawuhnya kita 100% itu hanya kepada Allah Ta'ala. Ya. Wa annahu la yuta'u ahadun minal khalqi illa idza kana ta'atuhu fi ghairi maksiatillah. Dan bahwa tidak boleh taat kepada siapapun dari kalangan makhluk ini kecuali jika ketaatan tersebut tidak dalam maksiat kepada Allah. Maka ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada siapapun dari kalangan makhluk ini dalam perkara maksiat kepada Allah, ya. Nanti akan dirinci ya ketaatan yang bagaimana dan jenisnya. Kita baca langsung dalilnya. Yang pertama, qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, maksudnya di sini langsung qalahu liman nadharahu fi ya mut'atil haji. Ya. Ini Ibnu Abbas berkata tentang orang yang mendebat beliau dalam masalah ya haji tamattu. Wa kana huwa ya'muruhu biha, yang mana Abdullah bin Abbas itu menyuruh orang itu untuk berhaji dengan tamattu. Jadi sempurnakan hajinya terus dilanjut dengan umrah. Li amri Rasul sallallahu alaihi wasallam biha, karena Rasul memerintahkan hal itu. Fahtaja alaihil mukhalifu binahyi Abi Bakrin, maka orang yang mendebat Abdullah bin Abbas tadi, dia malah berdalil dengan perkataannya Abu Bakar wa Umar anha, Abu Bakar dan Umar tentang itu, tentang perkara haji qiran. Ya, jadi memang ini ada intinya singkatnya bahwa di masa Abu Bakar dan Umar pernah memang Abu Bakar dan Umar berijtihad untuk melaksanakan haji itu qiran, ya. Digandeng langsung antara haji dan umrah, ya. Akan tetapi memang yang sunnah yang pernah dilaksanakan oleh Rasul itu kebanyakan adalah haji tamattu. Ya, selesai haji dulu, selesai sempurna begitu, baru setelahnya itu baru umrah, gampangnya begitu aja. Nah, ya. Nah, karena satu dan beberapa pertimbangan, dan itu memang juga diisyaratkan oleh Rasul bolehnya untuk berhaji secara qiran, ya. Itu Abu Bakar dan Umar pernah memfatwakan, pernah beristihad untuk melakukan itu di zaman beliau. Dan ini tidak masalah, paham? Nah, wahtajja Ibnu Abbas binis ya bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas di sini berdalil dengan sunnah Rasul. Jadi artinya
Ibnu Abbas berpendapat bahwa ketika zaman beliau, maksudnya ketika terjadi dialog ataupun kita sebut debat antara Ibnu Abbas dan orang yang mendebatnya ini, Ibnu Abbas berpendapat saat itu haji yang paling pas untuk dilaksanakan adalah dengan cara tamato. Paham? Adapun dulu pernah Ibnu Abbas kan juga melihat ketika Umar dan Abu Bakar dan Umar memutuskan haji secara qiron, pernah beliau rasakan juga. Tetapi itu tidak pas untuk dilaksanakan di masa tersebut. Paham ya? Nah, Ibnu Abbas mengatakan sunnahnya Nabi dan pasnya saat itu harusnya haji dengan tamato. Maka orang ini ngayal gitu loh. Orang ini ngayal, oh dulu aja Umar pernah begini kok, Abu Bakar pernah begini kok, begitu. Paham? Nah, maka Ibnu Abbas mengatakan perkataan ini. Lihat, yushiku antanzila alaikum hijaratun minas samai. Lihat ke inti dalil. Yushiku ay yakrubu wa yadnu wa yasra'u. Hampir, mendekat dan cepat. Maksudnya ini hampir, kalimat yushiku ini artinya hampir. Hampir saja. Antanzila alaikum hijaratun minas sama. Turun atas kalian batu dari langit. Aku luqala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Aku mengatakan Rasul berkata demikian, tapi kalian malah membantah. Kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata demikian. Ya, makna global kita lihat terhadap athar ini. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma yatawaqqa'u an yanzilallahu uqubatan minas sama'i ajilatan syani'atan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma khawatir, ya tawaqqa' ya, khawatir akan turun hukuman dari Allah yang Allah turunkan dari arah langit dengan segera, dan hukuman itu jelek. Biman yuqaddimu qaula Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma ala qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan turun hukuman terhadap orang yang mendahulukan ucapan Abu Bakar dan Umar dibandingkan ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annal imana bir rasuli yaqtadi mutaba'atuhu wa taqdimu qaulihi ala kulli qaulin, ya. Ala qauli kulli wahidin ala qauli kulli ahadin kainan man kana. Karena yang namanya iman pada Rasul itu mengandung perkara wajibnya untuk mengikuti beliau dan mendahulukan ucapan beliau di atas ucapan semua siapapun orangnya. Ya. Nah, maka ini jelas sekali ya. Perkataan Nabi saja tidak boleh dibantah dengan perkataannya orang yang paling mulia pula, yaitu Abu Bakar dan Umar, ya, apalagi selain Abu Bakar dan Umar. Oleh sebab itu Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan kullun yukbalu wa yuraddu illa sahibah hadzal qabr. Setiap orang yang berbicara atas nama agama, ya, itu bisa diterima bisa ditolak kecuali penghuni kuburan ini, sambil beliau menunjuk ke arah kuburannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Imam Malik kan majelisnya di Masjid Nabawi dekat dengan kuburan Nabi saat itu. Bisa dipahami ya. Jadi ini kaidah bagi kita, ya, tidak boleh untuk menolak apapun yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu ada satu perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah taala yang sangat terkenal. Beliau mengatakan in sahhal hadits fahuwa madhabi. Kalau hadis itu sahih, ya itulah madhabku. Artinya kalau hadis itu sahih, ya sudah itu yang tak ambil, buang yang tidak sesuai dengan hadis yang sahih tersebut. Masya Allah, ini para ulama demikian. Nah, Abdullah bin Abbas ngajari pada kita, perkataan Rasulullah haruslah didahulukan di atas perkataan siapapun. Paham? Walaupun perkataannya Abu Bakar dan Umar sendiri. Ya tentunya Abu Bakar dan Umar tidak menyelisih perkataan Rasul. Akan tetapi saya sudah sampaikan di awal tadi, ya, karena beliau beristihad di masa beliau adanya perubahan tata cara hajinya. Nah, di masa Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas yang paling pas adalah haji tamattu. Tetapi ada orang ngeyel dibantah dengan perkataan Umar dan Abu Bakar. Maka ya itulah diluruskan orang ini oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Syahidnya intinya bahwa kita tidak boleh
tidak boleh mendahulukan perkataan siapapun di hadapan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keterkaitan penyebutan athar ini dengan bab annahu yadullu ala tahrimi ta'atil ulama wal umara fima khalafa hadyi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa annahu mujibatun lil uqubah, bahwa tidak boleh, ya, athar ini menunjukkan bahwa haram taat kepada ulama dan umara dalam perkara yang menyelisih petunjuk Rasul, dan bahwa menyelisih petunjuk Rasul itu dipastikan akan ada hukumannya, ya. Sebagaimana pernah, ya, terjadi di masa Rasul, ada seorang makan dengan tangan kiri, dikatakan oleh Rasul, dinasihati oleh Rasul, ya, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan wahai pemuda. Orang itu menjawab dengan enaknya, la astati, aku nggak bisa makan dengan pakai tangan kanan. Akhirnya Rasul mengatakan lan tastati, kamu nggak akan bisa ngangkat tangan kanannya. Akhirnya tangan kanannya langsung lumpuh, masya Allah. Jadi menyelisih sunnah Rasul itu pasti ada konsekuensinya, pasti ada hukumannya. Nah, faedah yang kita bisa petik dari athar yang pertama, wujubu takdimi qauli Rasuli sallallahu alaihi wasallam ala qauli kulli ahadin. Wajibnya mendahulukan perkataan Rasul di atas perkataan siapapun. Dua, anna mukhalafata hadi Rasul sallallahu alaihi wasallam yujibul uqubah, bahwa menyelisih petunjuk Nabi pasti itu mewajibkan adanya hukuman. Ya, kata Allah isyaratkan, ya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih antusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Ya, nanti di bawah akan kita bahas ini. Yang kedua, dalil kedua, silakan dibuka. Wa qala Ahmad ibnu Hanbal, dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah taala. Siapa beliau? Lihat tarjimnya. Al-Imam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal mata sanata mi'atain wa wahidatin wa arba'ina hijriyatan rahimahullah. Beliau meninggal tahun 241, ya, di Baghdad, ya, rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ajibtu liqaumin, aku heran, ya, lihat. Qala Imam Ahmad, ini Imam Ahmad berkata ini kapan? Lihat, kata Syekh Fauzan, lamma qila lahu, ketika dikatakan pada beliau, inna qauman, sungguhnya ada kaum yatrukunal hadits wa yadhabuna ila ra'yi Sufyan. Ada yang meninggalkan hadis lalu lebih memilih pendapatnya Sufyan au ghairahu minal fuqaha, atau selainnya daripada para ahli fikih. Sufyan siapa yang dimaksud? Lihat catatan nomor 2 itu, tarjim nomor 2 itu. Sufyan huwa Abu Abdillah Sufyan ibnu Sa'id Ats-Tsauri, al-Imam Muzahid al-Abid al-Thiqah al-Faqih, mata sanata mi'atin wa ihda wa sittina hijriyatan rahimahullah, yang beliau meninggal tahun 161, ya, Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala. Nah, Imam Ahmad mengatakan, ajibtu liqaumin, aku heran dengan satu kaum, araful isnada wa sihhatahu, yang mereka kenal terhadap sanad, ya, araful isnada wa sihhatahu, dan kenal juga dengan sahihnya sanad itu. Lihat, maksudnya adalah arafu sihhata isnadil hadits, ya, mereka paham dengan sahih atau dhaifnya sanad dari satu hadis. Li'anna sihhatal isnad tadullu ala sihhatil hadits, karena sahihnya sambungan sanad hadis itu menunjukkan kepada sahihnya hadis tersebut. Nah, maka Imam Ahmad heran terhadap kaum yang sudah kenal dengan sanad dan sahih atau dhaifnya hadis itu, yadhabuna ila ra'yi Sufyan, mereka lebih pilih untuk berpendapat dengan pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Wallahu ta'ala yaqul, padahal Allah mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun, hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi perintahnya. Yukhalifuna an amri, lihat artinya, ai amrillahi wa rasul, menyelisih perintah Allah dan perintah Rasul, ya. Wa uddiyal fi'lu bi an, dan fi'ilnya dimutaadikan dengan an, ya, litadhammunihi maknal i'rad, karena mengandung makna pembanggangan, penolakan. Jadi ada an itu menunjukkan i'rad di situ. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an, hendaknya berhati-hati orang yang berpaling, yang tidak mau terima dengan
perintah Allah dan perintah Rasulnya. Apa akibatnya orang nggak mau terima dengan perintah Allah dan Rasulnya? Antusibahum fitnatun, mereka akan ditimpa dengan fitnah. Fitnah itu adalah mihnatun fid dunya, ujian di dunia. Dan ayat sambungannya au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa dengan azab yang pedih di akhirat. Jadi secara eksplisit Allah Ta'ala menyebutkan orang yang menolak perintah Allah dan perintah Rasul itu akan dapat musibah di dua tempat. Yang pertama di dunia, yaitu kena fitnah. Yang kedua kena azab yang pedih di akhirat. Paham ya? Kemudian Imam Ahmad melanjutkan, atadri mal fitnah, apakah kamu tahu apa itu fitnah yang dimaksud di dalam ayat tersebut? Ya, Imam Ahmad menjawab, al fitnatu asyirku, fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah syirik. Ya, la'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un minaz zayghi fayahliku. La'allahu ya ay al insanul ladzi tasihhu indahu sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu manusia yang dia paham, dia telah tahu itu ada sunnah Rasul, ya, lalu dia tolak itu. Bisa jadi kalau dia menolak sebagian perkataan Nabi, an yaqa'a fi qalbihi, ya, akan ada di dalam hatinya sesuatu dari penyimpangan, minazzaigi fayahliku, sehingga dia binasa dengan hal itu. Lihat, zaig artinya al-udul anil haqqi wa fasadul qalb. Ya, kalau dia menolak perkataan Nabi akan ada dalam hatinya itu penyimpangan. Ya, udul anil haq itu adalah menjauh dari kebenaran dan rusak hatinya, sehingga akhirnya dia binasa. Nah, kita baca makna global dari perkataan Imam Ahmad ini. Yunkirul imamu Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal mengingkari alaman ya'riful hadits as-sahih, orang yang mengingkari hadis yang sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ba'da dzalika yuqallidu Sufyan, setelah dia tahu hadis ini sahih, dia malah pilih pendapatnya Sufyan, au ghairahu, atau selainnya, fi ma yukhaliful hadis, dari perkara yang menyelisihi hadis, wa ya'tadhiru bil a'dzaril batilah, dan beruzur dengan uzur-uzur yang batil, ya, li yubarrira fi'lahu, untuk membenarkan perbuatannya, ya, ma'annal fardha wal hatma 'alal mu'mini idza balaghahu kitabullah ta'ala wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa alima makna dzalika fi ayyi syai'in kana an ya'mala bihi walau khalafa man khalafahu. Karena yang wajib dan harus bagi seorang mukmin, hatma itu ya wajib, harus dilakukan oleh seorang mukmin, jika sampai kepadanya kitab Allah atau sunnah Rasul dan dia tahu maknanya, ya, dalam apapun perkara itu, maka hendaknya dia itu wajib untuk beramal dengan Al-Quran dan Sunnah itu, walaupun dia diselisihi oleh manusia. Paham ya? Ya, fabidzalika amarona rabbuna tabaraka ta'ala, oleh sebab itulah Allah memerintahkan, ya, kita, wa amarona nabiyuna, dan nabi kita juga memerintahkan kita sallallahu alaihi wasallam, tsumma yatakhawwaful imamu Ahmad. Ya, jadi Allah dan Rasul itu memerintahkan kita untuk mengikuti Allah dan mengikuti Rasul. Perkataan selain perkataan Allah dan perkataan selain Rasul nomor berikutnya, jangan sampai kebalik. Ya, kemudian di sini dilanjutkan dulu. Tsumma yatakhawwaf al-imamu Ahmad ala man sahhat indahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsumma khalafa syai'an minha an yazigha qalbuhu. Kemudian Imam Ahmad, ya, takut, ya, terhadap siapa yang telah kenal terhadap sahihnya sanad, ya, terhadap bahwa sunnah itu benar-benar sahih dari Nabi, tapi kemudian dia menyelisihi dari sunnah tersebut. Nah, Imam Ahmad takut kalau ada orang seperti itu, an yazigha qalbuhu, hatinya akan menyimpang, fayahliku fid dunya wal akhirah, sehingga dia akan binasa di dunia dan akhirat.
wa yastashhidu bil ayatil madhkurah. Kemudian Imam Ahmad berdalil dengan ayat yang beliau sebutkan tadi. Wa mithlaha fil Qur'ani katsirun, dan ayat yang semisal dengan ayat di atas ini dalam Al-Qur'an banyak yang mewajibkan kita untuk apa? Taat kepada Allah dan Rasul. Karena kalau sudah menyimpang hatinya akan jauh menyimpangnya. Allah mengatakan di antaranya falamazahu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka sudah sesat hatinya, maka Allah akan palingkan hatinya pula itu. Allah akan sesatkan dia. Nah, keterkaitan dengan bab ya at-tahdzir min taqlidil ulama min ghairi dalil. Ini kasih garis bawah nih. Di sini intinya Imam Ahmad itu mentahdzir, memperingatkan siapapun dari taklid, membebek mengikuti ulama tanpa dalil. Wa tarkul amali bil kitabi was sunnah. Dan beliau juga memperingatkan bagi orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah, wa anna dzalika syirkun fit ta'ah. Yang meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah karena mengikuti perkataan manusia itu merupakan syirik dalam ketaatan. Kasih baris bawah yang terakhir tuh, syirkun fit ta'ah. Ya, jelas ya. Jadi Imam Ahmad mentahdzir, jangan sampai kita itu kalau sudah tahu ada dalil, ada Al-Qur'annya, ada sunnahnya, ya, sahih dalil tersebut, lalu kita malah berdalil dengan ucapan manusia. Tidak boleh itu. Siapapun tidak boleh dibenturkan dengan ucapan Nabi. Di athar yang pertama tadi Ibnu Abbas mengingatkan, sampai pun perkataannya Abu Bakar, perkataannya Umar tidak boleh dibenturkan dengan perkataan Nabi. Kalau itu sudah sahih, itu petunjuk Rasul, paham? Apalagi selain Abu Bakar dan Umar. Nah, di sini Imam Ahmad mengulangi dari apa yang disebutkan di atas, yang menegaskan bahwa jangan sampai kita itu melakukan kesyirikan dalam ketaatan dengan cara lebih mendahulukan perkataan manusia daripada perkataan Allah dan perkataan Rasul. Jelas ya? Nah, ini sikapnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu ngikutin dalil. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, Imam Syafi'i menyontohkan, in sahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau itu sahih haditsnya itulah madhabku. Ya, karena manusia tidak ada yang maksum, tidak ada yang terlindung dari salah dan dosa. Manusia semuanya pasti pernah salah ijtihad dan sebagainya. Ya. Nah, maka sangat keliru sekali di zaman sekarang ada orang-orang yang lancang terhadap Al-Qur'an dan terhadap sunnah. Sudah jelas contoh ya di akhir-akhir kemarin waktu ya, contoh kita lihat di Indonesia saja, ada orang Islam dukung Ahok, ya. Dia pakai dalil-dalil perkataan ulama, katanya ulama ini sapa mbuh ra cetha. Padahal Al-Qur'an sudah jelas sekali mengatakan tidak boleh bagi kita itu ya tawalla, tidak boleh bagi kita itu berloyalitas kepada orang-orang kafir. Ya, hadis-hadis Nabi juga mengatakan Nabi itu berlepas diri dari orang yang ya bertawali, ya loyal pada orang-orang kafir. Banyak dalil-dalilnya. Ya, harusnya kita lakukan mendahulukan Al-Qur'an dan sunnah. Tidak boleh kita itu mendahulukan perkataan siapapun di hadapan Al-Qur'an dan sunnah. Paham ya? Taib, ini ya penandasan dari Imam Ahmad. Ya, kita baca faedahnya. Berikutnya faedah yang pertama, tahrimut taklid alaman ya'rifud dalil wa kaifiyatal istidlal. Haramnya, tidak bolehnya taklid, ya, bagi siapa yang telah kenal dalil dan tahu tata cara beristidlal. Ya. Dua, jawazut taklid liman la ya'rifud dalil. Bolehnya taklid bagi orang yang tidak mengetahui dalil. Bi ayyuqallida man yathiqu bi ilmihi wa dinihi min ahli ilmi. Dengan cara, tapi hati-hati, dia itu ngikutinya, ya, ngikuti orangnya itu orang yang terpercaya ilmunya dan agamanya. Jadi kalau mungkin kayak kita nih sekarang, permasalahan akidah, permasalahan fikih kan banyak sekali yang kita itu tidak tahu, ya enggak? Nah, kita ikut aja pendapatnya Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani misalkan, ya, dan yang semisalnya. Itu insya Allah lebih selamat. Paham itu? Kita ngambil dalil, kita ngambil petunjuk dari ulama yang dikenal keilmuannya. Jelas ya? Kemudian yang terakhir di bab ini, An Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sahabat Adi bin Hatim mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhil ayah, membaca ayat ini. Kita baca dulu siapa sahabat Adi bin Hatim. Huwa Adi bin Hatim At-Ta'i, sahabiyun syahirun
hasanul Islam, baik Islamnya. Mata sanata Thamanin wasittina hijriyatan, beliau meninggal tahun 68 Hijriah. Walahu mi'atun wa ishruna sanatan, dan usia beliau ketika meninggal itu ada 120 tahun radhiyallahu taala anhu. Beliau ini dulunya Nasrani ya, tetapi masuk Islam kemudian baik Islamnya begitu. Nah, beliau pernah mendengar Nabi membaca ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka ya, ittakhadhu ay ja'alu, mereka menjadikan ahbar itu adalah ulama Yahudi, wa ruhban itu ubadun Nasara, pendetanya Nasrani. Mereka orang Yahudi dan Nasrani menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai rob, arbaban min dunillah ya, sebagai Tuhan selain Allah. Maksudnya haitsu ittaba'uhum fi tahlili ma harramallah wa tahrimi ma ahalal, di mana rohib-rohib itu, pendeta-pendeta itu menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, ketika mendengar Nabi membaca ayat ini, Adi bin Hatim mengatakan fakultulahu, aku berkata kepada Nabi, ya, inna lasna na'buduhum ya Rasul. Wahai Rasul, dulu kami itu enggak nyembah mereka ya Rasul. Nah, kami itu enggak sujud-sujud pada pendeta itu. Kami enggak ngasih sesajen pada pendeta itu, begitu. Paham? Ya. Lasna na'buduhum dhanna anal ibadata yuradu biha at-taqarrub ilaihim bisujudi wa nahwihi faqat. Karena saat itu Adi bin Hatim menyangka bahwa yang namanya ibadah itu adalah mendekatkan diri dengan cara sujud atau yang semisal. Nah, maka kami itu enggak sujud-sujud pada mereka ya Rasul. Maka Rasul pun menjawab, qala alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu. Bukankah mereka itu, pendeta-pendeta itu, ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka kalian juga ikut-ikut mengharamkannya. Dan ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian juga ikut-ikut menghalalkannya. Iya enggak? Nah, ini bayanun li makna tikhadhihim arbaban. Ini penjelasan dari Nabi kenapa bisa disebut sebagai menjadikan pendeta itu sebagai Tuhan selain Allah. Ya. Maka Adi bin Hatim ketika mendapatkan penjelasan ini, beliau menjawab, beliau paham, bala, iya ya Rasul, dulu begitu. Ketika pendeta itu mengharamkan sesuatu, kami ikuti. Ketika mereka menghalalkan sesuatu, kami ikuti juga. Nah, contoh apa? Di antaranya pendeta kan mengharamkan bagi biarawan dan biarawatinya apa? Menikah. Menikah itu kan halal, ya, tapi mereka haramkan dan mereka ikut-ikut aja. Iya, maka Adi bin Hatim menjawab, iya, dulu seperti itu. Maka Rasul pun mentanbih di akhir, qala fatilka ibadatuhum. Nah, maka itulah ibadah kalian kepada pendeta-pendeta tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Mana global dari hadis ini kita baca. Hina ma sami'a hadza sahabiyyu al-jalilu. Ketika sahabat yang mulia ini Adi bin Hatim mendengar tilawat Rasul membaca lihadhil ayatil lati fiha al-ikhbar anil yahudi wan nasara, membaca ayat yang ada penghabaran tentang Yahudi dan Nasrani, bi annahum ja'alu ulama'ahum wa ubadahum alihatan lahum yusyarri'una lahum ma yukhalifu tasyri' Allah, yang mana pendeta-pendeta itu menjadikan ulama dan pendeta mereka sebagai Tuhan yang mensyariatkan untuk mereka perkara-perkara yang menyelisihi syariat Allah. Fayuti'unahum bidzalika, lalu mereka mau taat kepada syariat buatannya pendeta-pendeta itu. Nah, maka istashkala maknaha, sahabat Adi bin Hatim ketika mendengar itu merasa janggal dengan maknanya. Li'annahu yadhunnu annal ibadata maksuratun ala sujudi wa nahwi, karena beliau saat itu masih menyangka namanya ibadah itu kan sujud-sujud atau semisal. Nah, maka Nabi menjelaskan fabayyana lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna min ibadatil ahbari wal ruhban, bahwa termasuk beribadah menyembah kepada para rohib dan para pendeta adalah ta'atuhum fi tahrimil halal wa tahlilil haram. Taat pada mereka dalam masalah mengharamkan yang halal atau sebaliknya, menghalalkan yang haram. Khilafu hukmillahi ta'ala wa rasulih, menyelisih hukum Allah dan Rasulnya. Paham ya? Nah, ini sekarang seperti itu. Jadi kalau ada ulama, ada orang ngakunya Islam, ngakunya ulama, pakai peci, pakai surban, pakai jubah, mau pakai apapun, kalau dia mengatakan boleh, ya bolehnya, misalkan ya menjaga gereja,
bolehnya ibadah di gereja, bolehnya apalagi memilih pemimpin non muslim, bolehnya presiden itu bukan Islam dan sebagainya. Nah, ini bahaya sekali. Itu bukan ulama hakikatnya, tetapi penyesat umat. Ya. Maka hati-hati. Ini adalah orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Menjaga gereja, ibadah di gereja, ini kan jelas sekali haram bagi umat Islam. Tapi kalau ada orang yang memfatwakan bolehnya, lah itu dia. Ini bukan toleransi, tetapi toleransi. Nah, waliyatubillah. Semoga Allah jaga kita dari perbuatan-perbuatan rendahan seperti itu. Nah, keterkaitan hadis dengan bab anna ta'atal makhluk fi maksiatillahi ibadatun lahu min dunillah, bahwa taat kepada makhluk dalam masalah maksiat pada Allah itu merupakan ibadah kepada makhluk tersebut, ibadah kepada selain Allah itu. La siyama fi tasyri'il ahkam, terlebih lagi ya, dalam masalah pensyariatan hukum-hukum. Ya, wasannil qawanin, dan membuat undang-undang al mukhalifati li hukmillah, dan membuat undang-undang yang menyelisihi hukum Allah. Kasih garis bawah nih ya. Jadi masalah pensyariatan, masalah aturan ini berat ya. Karena kalau bikin aturan itu harus sesuai dengan aturan Allah. Kalau ada aturan yang tidak sesuai dengan aturan Allah, lah itu dia kesalahan di situ. Ya, tidak boleh diikuti. Nah, faedah yang pertama, anna ta'atal ulama wa ghairihim minal makhluqina fi taghyiri ahkamillah idza kana al muti'u ya'rifu mukhalafatahum li syar'illahi syirkun akbar. Kasih garis bawah. Bahwa taat pada ulama dan selainnya dalam perkara dari kalangan makhluk, ya, dalam merubah hukum Allah. Ya, jika orang yang taat itu tahu terhadap penyelisihan mereka itu terhadap syariat Allah, maka ini kesyirikan besar. Jadi seperti pendeta itu, dia tahu kalau yang namanya menikah itu halal, lalu diharamkan. Nah, ini syirik besar seperti ini. Nah, demikian pula orang yang sebagian ulama menyebut orang yang mengagungkan demokrasi. Makanya ada orang yang sampai memuji-muji orang kafir, mengikuti orang kafir, memfatwakan bolehnya orang kafir jadi pimpinan bagi orang Islam. Nah, ini dia. Ini dia benar-benar jatuh dalam syirik ketaatan. Ya. Kalau dia ikuti, jatuh dia dalam syirik ketaatan. Syirik besar ini. Ya. Terlebih lagi sekarang banyak orang yang lebih taat kepada partainya daripada kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini berbahaya sekali. Ya, ini syirik dalam masalah ketaatan dan ini syirik besar. Paham ya? Dua, anna tahlila wa tahrim haqqun lillahi ta'ala. Namanya penghalalan dan pengharaman ini hak Allah Ta'ala. Enggak boleh yang lainnya ikut-ikut. Tiga, bayanun linau'i min anwa'i syirki wa huwa syirkut ta'ah. Kasih garis bawah. Penjelasan dari satu jenis dari syirik, yaitu jenis syirik ketaatan. Empat, masyru'iyatu ta'limil jahil. Disyariatkannya mengajari orang yang tidak tahu. Seperti tadi kan Adi Binate malnya tidak tahu, terus dijelaskan oleh Nabi. Kelima, anna ma'nal ibadati wasi'un. Makna ibadah itu luas. Yashmalu kullama yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali dhahirati wal batinah. Mencakup segala perkara yang Allah ridhoi dan Allah cintai dari perkataan, ucapan, ya, maupun perbuatan, yang nampak maupun tidak nampak. Jadi ibadah itu tidak hanya sujud-sujud saja, tetapi ternyata taat. Ya, permasalahan di sini kan taat. Taat melebihi taat sendika ing pandum, ya, sendika dawuh kepada seseorang. Kalau kita tahu itu perkara yang menyelisih Allah dan Rasulnya, hati-hati. Ini namanya syirik ketaatan. Ini masalah ibadah pula. Karena inti, di antara salah satu inti daripada ibadah adalah ketaatan. Kalau orang taatnya kepada selain Allah, hati-hati. Orang taatnya selain Rasul, hati-hati. Nah, ya, ini pelajaran kita tentang syirik ketaatan. Selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.